Lebaran tinggal beberapa jam lagi. Mat Piti jadi ketua panitia zakat di kampungnya. Dia dibantu anak-anak muda termasuk Romlah. Mereka mendatangi orang-orang di kampung untuk menjemput beras atau uang untuk zakat fitrah, lalu membagi-bagikan pada orang-orang yang tidak mampu. Cak Dlahom termasuk yang mendapat pembagian. Romlah yang mengantarnya sendiri ke rumahnya. 1 bungkusan beras dan 1 amplop berisi uang. Dari jauh, Cak Dlahom melihat Romlah. Wajahnya disemburati matahari senja, seperti tembaga. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Ini ada zakat dari masjid untuk sampean. Terima kasih ya Romlah. Iya, Cak. Sama-sama. Bapak nitip pesan. Sampean diminta datang ke masjid. Penting katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Dlahom menjawab pendek. Selebihnya dia hanya memandang anak gadis Mat Piti itu dengan terperangah. Hati Cak Dlahom seperti dipenuhi ketupat lebaran, belendung-belendung. Di masjid banyak orang berkumpul. Besok lebaran, dan orang-orang di kampung punya kebiasaan berbuka bersama pada sore terakhir Ramadan. Masing-masing dari mereka membawa aneka kudapan dan minuman, kolak, sate kerang, kupang lontong, menjes, cendol tape, es limun, dan sebagainya. Anak-anak berlarian di halaman masjid. Mungkin karena disuruh Romlah, Cak Dlahom juga datang ke masjid. Habis mandi dia tampil rapi, mengenakan sarung, kemeja, dan kopiah. Bukan Cak Dlahom yang biasa. Orang-orang tak mengenalinya. Di teras masjid, Mat Piti menyambut Cak Dlahom. Saya diminta panitia agar mengundang sampean, Cak. Untuk apa ya, Mat? Ceramah 5 menit, Cak. Aku mau 3 menit saja. Sore itu memang istimewa. Takmir masjid dan panitia sepakat mengundang Cak Dlahom sebagai penceramah karena mereka tahu Cak Dlahom adalah seorang yang paham ilmu agama. Dan menurut mereka, orang yang paham tentang suatu ilmu mestinya memang diberi kesempatan, bukan terus ditinggalkan, dilupakan, apalagi dibungkam. Singkat cerita, beberapa waktu sebelum waktu berbuka, Cak Dlahom sudah duduk bersila di dekat pengimaman. Hampir semua yang hadir memperhatikannya. Berpakaian rapi dan bersih. Cak Dlahom yang sejauh ini dikenal berpenampilan aut-autan terlihat ganteng. Senyumnya juga manis. Dan sore itu, aura wajahnya membuat semua yang hadir terdiam. Tak ada pula suara anak-anak. Mengawali dengan puji-pujian, Cak Dlahom selanjutnya mempersilakan semua yang hadir untuk bertanya. Orang-orang bingung. Penceramah yang lain mestinya sudah berbusa-busa memberi tausiah. Tapi Cak Dlahom malah meminta jemaahnya bertanya. Silakan bertanya tentang apa saja. Menurut sampean, zakat itu apa, Cak? Seorang anak muda yang duduk dekat pintu masjid mencoba memulai. Zakat itu kewajiban dari syariat. Saya tahu, Cak. Maksud saya, apa zakat itu? Zakat itu kotoran, sama dengan sedekah, infak, dan sebagainya. Kita semua harus membuangnya. Maksudnya, Cak? Zakat wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta, membersihkan hati kita. Kalau zakat seperti zakat fitrah, kan ada ketentuannya, Cak. Iya, tentu. Orang-orang mau mengeluarkan zakat, minimal harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tapi itulah tabiat orang kikir. Mereka hanya mau yang minimal. Kalau kemampuan hanya sebatas yang ditentukan, bagaimana, Cak?
Tidak apa-apa, tapi zakat, sedekah, dan sebagainya adalah kotoran. Pernah berak? Pernah kencing? Pernah, Cak? Pernah eman-eman mencicil berak dan kencing? Membuangnya sedikit-sedikit? Ya enggak, Cak. Kalau kotoran disimpan, malah jadi penyakit. Kamu mulai pintar. Itulah berderma. Manusia begitu sayang untuk berzakat, bersedekah, membayar infak. Kalaupun dilakukan, dikeluarkannya sedikit. Memberi sesuatu dihitung-hitung, atau dipilih dan diambilnya yang jelek-jelek, yang sudah tidak terpakai atau yang paling minimalis. Disayang-sayang hartanya, padahal semua itu adalah kotoran yang bisa membuat sakit. Pilihannya apa, Cak? Seorang ibu menimpali. Pilihannya menyimpan terus kotoran atau membuangnya tanpa takut. Tidakkah mustahil kita menyimpan dan hidup dengan kotoran? Baiklah, Cak. Kami insya Allah sudah mengerti penjelasan sampean. Tapi saya kok merasa sampean itu sombong, Cak. Selalu merasa lebih tahu dan pintar dari kami. Terdengar suara berat seorang laki-laki. Dialah Pak Lurah. Yang merasa itu kan sampean, Pak Lurah, bukan saya. Jadi itu urusan sampean, bukan urusan saya. Tapi kita semua termasuk sampean, sebetulnya hanya sekantong tahe. Loh. Hati-hati kalau ngomong, Cak. Di usus sampean, di lambung sampean ada apa, Pak Lurah? Selain tahe. Sama dengan yang tersimpan di perut manusia lain, tak ada bedanya. Kita semua yang mengaku ganteng atau cantik setiap hari, ya diganduli sekantong tahe. Yang miskin dan yang kaya juga membawa sekantong tahe. Kita semua cuma sekantong tahe. Lalu apa yang mau disombongkan? Lah wong kita ini hanya tahe. Bagaimana sampean tahu kita tahe? Pak Lurah, masuklah ke WC. Pandangi diri sampean saat buang hajat di sana. Lihatlah, sebagian dari yang sampean puja-puji sebagai milik sampean, yang sampean sayang-sayang, ternyata hanya tahe, bau, membuat jijik. Suasana agak sedikit tegang. Mat Piti terlihat gelisah karena Cak Dlahom berani bicara belak-belakan pada Pak Lurah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menyusul bertanya. Pertanyaan terakhir, Cak. Karena saya kira sebentar lagi buka, apa benar sampean mau menikah dengan Romlah? Cak Dlahom mesem-mesem. Dia melihat ke arah Mat Piti yang tampaknya juga melihat ke arah Cak Dlahom. Mata mereka bersirobok. Mat Piti segera membuang muka. Romlah yang duduk di barisan ibu-ibu paling belakang hanya menunduk. Terdengar azan maghrib. Orang-orang riuh dan mulai sibuk memilih takjil masing-masing. Mereka melupakan pertanyaan terakhir untuk Cak Dlahom. Tidak pula memperhatikan Romlah dan Cak Dlahom sedang bertukar takjil di teras masjid. Mat Piti yang menyaksikan mereka hanya geleng-geleng. Bulan Syawal ini dia berencana menikahkan Romlah.